Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah hukum pidana tentang bab 6, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, bagian kedua, dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Pak Dr. MRD Ridayandi SHMH. Langsung saja ke bagian kedua, bab 6 bagian kedua, yaitu sifat kesengajaan. Sifat kesengajaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesengajaan berwarna atau both offset atau dolus malus. Kesengajaan berwarna ini sengaja melakukan perbuatan. Dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat atau both offset. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna atau colorless offset. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Selanjutnya, pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu. Yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat, dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Yang kelima, reverse dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, dolus indirectus atau error haptum, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh, dolus premeditatus, adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Yang kedelapan, dolus repentinus atau dolus impetus, disebut juga Hastamut dalam bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Selanjutnya, kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, dalam bahasa Belandanya dwaling ignorance, dalam bahasa Latinnya dwaling ignorance mistake, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, keliruan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan, yang pertama, kesesatan peristiwa, fact delict dwelling, atau mistake of fact, atau error faktis. Yang kedua, kesesatan hukum atau reh dwelling, atau mistake of law, atau error luris. Yang ketiga, kesesatan atau kekeliruan orang, error in persona. Yang keempat, kekeliruan objek atau error in objecto. Mungkin
Cukup sekian, akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.